Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 4. Saya Nafila Triafriza. Saya Naila Faiza. Saya Muhammad Faris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Saya Naimatus Soleha. Kami semua akan mempresentasikan sebuah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dari soal yang pertama, yaitu carilah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia lainnya dari berbagai macam sumber seperti buku, surat kabar, majalah, dan internet. Kemudian lakukan analisis terhadap kasus-kasus tersebut dengan mengisi tabel di bawah ini, kemudian kalian presentasikan. Di Indonesia, meskipun pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, namun pelanggaran hak asasi manusia selalu ada, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan cerminan telah terjadinya kelalaian atas pelaksanaan kewajiban asasi manusia, padahal sudah sangat jelas bahwa setiap hak asasi itu disertai dengan kewajiban asasi, yaitu kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dan kewajiban untuk patuh dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini saya mengambil beberapa contoh dari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus pembunuhan Munir. Hak yang dilanggar dalam kasus pembunuhan Munir yaitu telah menghilangkan nyawa dengan sengaja atau sudah melanggar hak dalam hidup. Kemudian penyebab dari kasus pembunuhan pada Munir itu pastinya karena ada yang tidak suka pada Munir, karena Munir Said Tholib ini merupakan aktivis hak asasi manusia. Tersangka yang saya tahu yaitu Polikarpus Budihari Priyanto. Munir meninggal dikarenakan diracuni menggunakan senyawa arsenik. Kemudian, penyelesaian dari kasus tersebut yaitu pada awalnya Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan vonis 14 tahun penjara, tetapi putusan kasasi Mahkamah Agung menyatakan pelaku tidak terbukti membunuh. Ia hanya dihukum 2 tahun penjara atas penggunaan surat palsu. Kemudian tim pengacara Munir mengajukan peninjauan kembali atau PK atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Akhirnya pelaku dihukum 20 tahun penjara karena terbukti dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan terhadap Munir. Tragedi Semanggi 1 dan 2. Hak yang dilanggar dalam tragedi Semanggi 1 dan 2 seperti hak untuk menyatakan pendapat di depan umum, hak untuk menyebarkan berita oleh pers, hak hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Penyebab tragedi Semanggi 1 dan 2 adalah protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR, tidak adanya pengakuan pemerintah bahwa Yusuf Habibie dan tidak percaya dengan para anggota DPR atau MPR Orde Baru, disambut dengan adanya penembakan membabi buta oleh aparat ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2, kasus TSS melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Kasus bom Bali. Hak yang dilanggar dalam peristiwa bom Bali ini adalah hak warga untuk hidup. Penyebab peristiwa ini terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Penyelesaian. Pemerintah membentuk tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri untuk menangani kasus ini. Melakukan pemeriksaan saksi untuk kasus terorisme dilakukan, lebih dari 50 orang telah dimintai keterangan di Polda Bali. Untuk memandu tim Polri, forensik Australia ikut diterjunkan untuk identifikasi jenazah. Kasus penembakan mahasiswa Trisakti. Hak yang dilanggar pada kasus ini adalah jaminan hak asasi manusia. Yang telah dilanggar dalam kasus ini adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada UUD 1945 pasal 28A. Penyebabnya adalah pada awal tahun 1998 perekonomian Indonesia tengah terganggu. Hal ini dipengaruhi oleh adanya krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Mahasiswa kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Penyelesaiannya, dalam hal ini pemerintah akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 atau yang dikenal dengan kasus TSS melalui jalur non-yudisial atau rekonsiliasi.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, Imdadun Rahmat mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan sikap politik pemerintah saat ini. Pilihan politik pemerintah saat ini kan jalur non-yudisial atau rekonsiliasi. Pemerintah maunya kan seperti itu, atau untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu yang menempuh jalur non-yudisial, ujar Imdadun sesuai rapat koordinasi penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM masa lalu dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin 30 Januari 2017. Imdadun mengaku sulit untuk memaksakan penyelesaian kasus TSS melalui jalur pengadilan HAM. Selain karena pilihan politik pemerintah, selama ini pihak Kejaksaan Agung juga tidak bisa bekerja sama dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Kasus tragedi berdarah Tanjung Priuk, hak yang dilanggar, hak untuk hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk merdeka. Penyebab Tanjung Priuk dipicu oleh tindakan provokatif tentara pada pertengahan tahun 1984. Beredar isu tentang RUU organisasi sosial yang mengharuskan penerimaan asas tunggal. Hal ini menimbulkan implikasi yang luas di antara pengunjung masjid di daerah ini. Terdapat seorang mubalik yang terkenal menyampaikan ceramah pada jamaahnya dengan menjadikan isu ini sebagai topik pembicaraan, sebab rancangan undang-undang tersebut sudah lama menjadi masalah yang kontroversial. Penyelesaian kerusuhan tersebut adalah dengan menangkap dan menghukum pihak yang dianggap sebagai oknum pemicu kerusuhan yang menyebabkan pamflet anti pemerintah kepada warga selain menggunakan senjata dalam menghentikan demonstran. Namun penyelesaian tersebut bukanlah solusi ideal karena masih menyisakan sejumlah misteri. Kerusuhan tersebut mengakibatkan jatuhnya kurang lebih 700 korban, di mana mayat-mayat demonstran umumnya diangkut dan dimakamkan tanpa nisan, dan sekitar 400 warga Tanjung Priuk hilang atau terbunuh. Kasus Babeh Baikuni, hak yang dilanggar dalam kasus ini adalah hak asasi perlindungan anak. Penyebab Babeh diduga telah melakukan sodomi terhadap anak jalanan sejak tahun 1993 dengan rentan usia antara 4 hingga 14 tahun. Baikuni tertangkap setelah adanya pengaduan dari salah satu orang tua korban, yaitu korban yang bernama Ardiansyah yang pada saat itu berusia 9 tahun yang menghilang. Dalam penyelesaian kasus ini, Baikuni dijatuhi hukuman seumur hidup pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian Baikuni melakukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta, dan Pengadilan Tinggi Jakarta dijatuhkan hukuman mati kepada Baikuni. Tragedi Wamena berdarah pada 4 April 2003. Bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa di Wamena yaitu hak atas hidup pasal 281 ayat 1 UUD 1945. Adapun bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa di Wamena yaitu hak atas hidup pasal 281 ayat 1 UUD 1945, Jo pasal 9 UU nomor 39 tahun 1999, hak atas kepemilikan pasal 36 UU nomor 39 tahun 1999, hak atas rasa aman pasal 28G ayat 1 UUD 1945, Jo pasal 30 UU nomor 39 tahun 1999. Penyebab kasus Wamena ini diduga adanya konten hoaks yang tersebar di media sosial, yakni perkataan bernada rasial oleh seorang guru terhadap siswanya di Wamena. Polri tengah menyelidiki pembuat dan penyebar konten hoaks tersebut sebelumnya. Masa bakar kantor pemerintahan, fasilitas umum, kios, dan rumah. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua masih meniti jalan panjang. Janji Presiden Jokowi untuk menyelesaikan kasus tersebut melalui pembentukan tim terpadu penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua tahun 2016 tidak juga bergerak maju. Bahkan perubahan kepemimpinan di Kemenko Polhukam
RI disinyalir telah secara signifikan mengubah pendekatan penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah. Awalnya pemerintah begitu kuat mendorong proses yudisial, namun lambat laun proses non-yudisial yang dikedepankan gagasan rekonsiliasi, ganti rugi, atau ide lain di luar proses yudisial seperti bayar kepala ala adat Papua menjadi tawaran hangat. Secara perlahan ada upaya menghindari akuntabilitas dari negara sebagai pelaku. Kasus yang terakhir yaitu kasus pembunuhan Marsinah. Dalam kasus pembunuhan Marsinah, hak yang dilanggar yaitu hak hidup. Pembunuhan Marsinah merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan dengan cara keji sehingga nyawa korban melayang. Penyebab pembunuhan Marsinah diawali oleh aksi demo para pekerja PT CPS yang dipimpin oleh Marsinah dan rekan-rekannya mengenai kenaikan upah gaji sesuai surat edaran Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Aksi yang mereka gelar membuat para petinggi perusahaan panas. Memang hasil dari aksi demo mereka berbuahkan hasil, namun menyebabkan Marsinah dan para teman-temannya yang memimpin demo terpaksa dipanggil ke Kodim. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Marsinah hilang tanpa kabar dan kemudian ditemukan tewas setelah 3 hari menghilang pada 8 Mei 1993 di hutan Dusun Jegong, Desa Wilangan dalam keadaan mendapat penyiksaan berat dan kemaluan yang tertembak. Kemudian penyelesaian dari kasus pembunuhan Marsinah yaitu akhirnya para aparatur negara meringkus 8 para petinggi PT CPS dan ditahan dengan vonis hukuman berkisar 4-17 tahun, di mana yang menjadi terdakwa adalah Yudi Susanto. Dalam proses selanjutnya, pada tingkat kasasi, para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau bebas murni. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini menimbulkan banyak kecaman dan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Hingga saat ini, pelaku pelanggaran hak asasi manusia Marsinah masih misterius dan masih belum dikupas tuntas seperti kasus yang dialami oleh Munir. Next, kemudian soal yang nomor 2, mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi juga di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian, seperti di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat. Nah, coba kalian identifikasi bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan-lingkungan tersebut. Tulislah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikan kepada teman yang lain. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lingkungan sekitar kita, seperti keluarga. A. Mengeksploitasi anak untuk terus bekerja. B. Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayah terhadap keluarga maupun ibu terhadap anaknya. C. Orang tua yang selalu memaksakan kehendaknya. D. Melarang seseorang anak untuk belajar dan menuntut ilmu. E. Orang tua yang bersikap otoriter. Sekolah. 1. Seorang siswa secara paksa menganiaya dan memalak teman-temannya. 2. Seorang siswa dengan sengaja mengejek, mencemooh, dan menyiksa siswa lainnya. 3. Seorang guru yang telah membeda-bedakan muridnya yang ada di sekolah, baik itu dari segi kekayaan, kepintaran, ataupun perilaku murid tersebut. 4. Seorang guru memberikan sebuah hukuman ataupun sanksi terhadap anak muridnya secara fisik seperti ditendang, dicawer, dan lain sebagainya. 5. Seorang siswa saat secara sengaja terlibat tawuran dengan pelajar lainnya, baik dengan siswa sekolah lainnya ataupun teman-teman satu sekolah. 3. Lingkungan masyarakat. Contoh perbuatan yang melanggar HAM adalah A. Perbuatan main hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila. B. Pertikaian antar kelompok, antar geng, atau antar suku atau konflik sosial. C. Merusak sarana atau fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada. D. Melakukan diskriminasi atau intoleran. E. Menghalangi orang untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, jadi tadi merupakan bentuk-bentuk kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia dan juga beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, dan apabila ada salah dalam pemaparan tersebut kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.